Bang Doli, pertimbangannya apa hingga diambil keputusan tetap satu panel walaupun tadi katanya kajiannya ada efisiensi waktu dengan dua panel tersebut, Bang? Ya, pertama kita tentu tidak menginginkan kejadian adanya yang gugur para penyelenggara pemilu ini dalam pemilu yang 2024 ini. Walaupun kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 sudah sangat jauh berkurang ya. Tapi ya itu qadar Allah ya, kehendak Tuhan, kita nggak bisa hindari mana kapan orang sakit, kapan orang meninggal. Apakah itu penyebabnya karena dia sedang bertugas atau karena memang sudah ada penyakit sebelumnya. Tetapi ya, sebelum saya jawab yang tadi, kami sejak awal sudah sangat concern dan memperhatikan. Itu makanya kenapa pada saat penyusunan peraturan, baik peraturan teknis, kita membuat seleksi yang sangat ketat terhadap petugas-petugas penyelenggara ad hoc ini. Ya, kita ingin ada pembatasan umur pada saat itu. Bahkan kalau dari Komisi 2 ekstrim, ya nggak boleh lewat 50 tahun dan segala macam. Tapi akhirnya diambil kebijakan maksimal minimal 55. Yang kedua harus ada tes kesehatan yang mumpuni, sehingga memang tidak ada alasan mereka yang jadi penyelenggara itu ada comorbid dan segala macam atau penyakit bawaan dan lain-lain. Nah yang ketiga adalah kita juga memberikan insentif tambahan. Ya. Tingkat kesejahteraan penyelenggara pemilu sekarang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan sekian kali pemilu baru periode ini pemerintah dan DPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pemilu. Mereka bisa naik sampai 300% tingkat kesejahteraan. Nah yang keempat ini yang memang belum. Ya. Kami waktu itu memaksa juga agar setiap penyelenggara pemilu ini diberi jaminan, ya, jaminan kesehatan, jaminan kematian, ada asuransi. Tetapi memang dananya yang pemerintah kena situasi fiskal kita tidak juga sedang longgar, ya, maka kemudian itu tidak jadi dianggarkan. Tetapi kita punya solusi. Kita dorong waktu itu karena ada impres bahwa semua petugas atau pegawai atau ada pekerja di lingkungannya masing-masing harus ada jaminan kerja, maka kita mendorong supaya itu dimasukkan ke APBD. Baik. Nah di beberapa daerah ada yang memang di APBD. Nah jadi sebetulnya secara sistem, secara lingkungan kita tuh mendorong supaya tidak atau menghindari kejadian-kejadian ada yang meninggal, ada yang sakit dan segala macam. Nah soal panel ya, pertama kita waktu itu kan melihat bahwa kita ingin supaya pemilu ini betul-betul objektif, ya, jurdil gitu. Nah sehingga memang pengawasannya juga harus maksimal. Nah kalau terjadi lebih dari satu panel, kita menganggap nanti bisa terjadi confuse ya, di antara pengawas. Sementara kan pengawas itu di dalam sistem yang dibangun pemilu kita ini satu TPS kan cuma satu TPS saja. Gitu. Nah kalau terjadi dua panel, ya nanti pengawasannya gimana? Kalau memang tidak betul-betul situasinya dikuasai oleh penyelenggara ad hoc ini, itu nanti juga bisa membingungkan yang mana bisa ketukar suaranya, penghitungannya dan segala macam. Gitu. Nah, jadi waktu itu dengan pertimbangan supaya semuanya berjalan dengan baik, ya. Apalagi kita sudah memaksimalkan bagaimana tadi supaya penyelenggara ad hoc ini semuanya situasinya favorable, kondusif itu, maka kemudian kita putuskan tetap satu panel. Itu artinya jadi, dengan sekali lagi kita sebetulnya sudah antisipasi dari semua hal. Baik, Bang Doli, apakah itu artinya dengan dua panel ini dikhawatirkan tingkat kerawanan akan menjadi lebih tinggi seperti itu? Ya. Jadi kan memang yang rawan itu kan pada saat setelah pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi, gitu. Nah, kalau misalnya satu panel, semua saksi-saksi itu kan fokus, ya, menghitung satu-satu. Tapi kalau lebih dari satu panel, ya, misalnya dua atau ditawarkan waktu ada 3 panel, kan nanti kan mana nih yang sebelah sini ngitung, jangan-jangan di sini keluar. Misalnya kayak kejadian kemarin ya, ada yang satu surat suara
Pilpres itu dimasukkan ke kotak DPR kabupaten. Nah, kalau terjadi 2 panel, itu gimana? Nah, tiba-tiba di sebelah sini ngitung Pilpres, sana juga ada Pilpres juga. Nah, ini kan mengganggu konsentrasi para pengawas, pada saksi juga. Baik. Jadi lebih pada bagaimana menjaga supaya semua kita fokus penghitungan itu. Karena memang yang sangat dinanti, yang sangat ditunggu, yang kemudian dianggap rawan salah adalah penghitungan itu. Baik, kemudian bagaimana dengan beban kerja? Walaupun tadi Bang Doli katakan secara fakta pun kita melihat dari 2019 hingga 2024 ini berkurang jauh. Tapi seperti saya katakan di awal Bang, satu nyawa pun begitu mahal rasanya untuk membayar pesta demokrasi kita di Indonesia. Masalahnya apa? Beban kerjanya kah? Karena kalau melihat fakta di lapangan, para petugas ini bekerja setidaknya sebelum, pada hari H, dan setelahnya ini hampir 24 jam. Bagaimana menurunkan beban kerja mereka? Ya, sekali lagi saya katakan kami merasa prihatin dan sangat menghindari kalau bisa tidak ada korban apapun dalam pemilu ini. Ya, kami menghormati mereka pejuang-pejuang demokrasi yang harus kita hargai. Gitu. Nah, tetapi ya sekali lagi soal beban kerja itu sebetulnya kan memang sudah diukur, ya, sudah dihitung pasca pencoblosan itu berapa lama, apa yang mereka sudah paham sebetulnya, ya. Dari jam segini mengerjakan apa, dari jam segini mengerjakan apa, dan segala macam seperti itu. Dan kemudian sekarang itu sudah diberi fasilitas, ya. Jadi setiap TPS itu KPU itu kan diberi uang 500.000 untuk pengadaan mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi itu untuk tidak lagi menyalin-nyalin seperti kejadian 2019-2014 yang membuat lama itu kan memindahkan dari C1 ke C plano. Ya. Itu yang membuat lama, menyalin dan segala macam, itu yang membuat bergadang-gadang. Nah, sekarang itu tidak lagi karena sudah dikasih mesin fotokopi. Jadi sekarang sekali tulis, habis itu dibagi di fotokopi dibagi. Nah, itu saja kan sebenarnya sudah ada atensi, sudah ada upaya langkah konkret untuk menghindari beban kerja yang terlalu berat buat penyelenggara. Jadi dari segala sisi sebetulnya kita sudah melihat, sudah memetakan dan kemudian mengantisipasi supaya tidak ada satu korban pun. Baik. Nah, jadi tapi sekali lagi saya katakan kalau kemudian terjadi ya Bang Doli. Ya. Perubahan mekanisme ini memang sudah terus diupayakan untuk mengantisipasi agar tidak ada korban sama sekali. Namun kadarullohnya pada kenyataannya masih ada korban hingga tahun 2024 ini. Apakah nanti selanjutnya mungkin evaluasi regulasi mengenai jadwal pemilihan umum yang sekaligus serentak 5 ini yang mungkin bisa menjadi evaluasi bagi para pembuat 2029 mendatang? Sehingga tidak benar-benar serentak pemilu 5 sekaligus. Pasti. Jadi sebenarnya kalau kita juga tarik ke belakang, ya, kita juga bisa mengevaluasi secara menyeluruh, bukan teknis saja. Ya, mulai dari konsepsi desain penyelenggara pemilunya, soal keserentakannya, gitu ya. Itu yang kemarin kami di Komisi 2 kan sejak awal sudah mendorong adanya revisi undang-undang ya tentang pemilu, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Nah, ini yang mau nanti kita atur ya, sampai hal detail teknis supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti kita diskusikan pada sore hari ini gitu. Jadi tentu setelah ini nanti kita evaluasi, dan evaluasinya harus menyeluruh, bukan hanya soal teknis tapi soal konsepsi dan sistemnya. Ya, termasuk yang tadi saudara katakan, apakah memang kan kita juga baru mulai, dulu kan kita pernah melakukan antara pileg dengan pilpres berbeda hari pencoblosannya, gitu kan. Nah, apakah kita perlu lagi nanti mengevaluasi sampai ke sana? Nah, ini yang nanti saya kira perlu kita lakukan evaluasi pasca pemilu 2024. Baik,